Strategi mencari saham hidden game. Jadi saya mau coba sharing sedikit untuk teman-teman yang mau mencoba mencari saham-saham hidden game atau yang berpeluang untuk rally naik jauh. Nah, saya coba sharingkan di sini ya. Nah, gimana sih cara kita tahu atau mencari saham-saham yang berpotensi untuk naiknya jauh seperti itu atau naiknya tinggi. Nah, jadi di dalam dunia technical analysis itu ada yang namanya Dow Theory atau market pace. Apa sih market pace itu? Nah, market pace itu ini contohnya. Nah, market pace itu adalah bagian dari pergerakan harga. Nah, di Dow Theory ini itu market pace itu dibagi menjadi beberapa fase. Nah, yang pertama adalah fase akumulasi. Nah, yang kedua adalah fase markup. Nah, di dalam fase markup ini bisa aja ada reakumulasi lagi. Nah, setelah dia markup di atas, nanti itu ada yang namanya distribusi. Setelah distribusi, harga akan turun. Nah, di tengah-tengah penurunan sini bisa saja ada yang namanya redistribusi. Nah, selanjutnya kembali ke akumulasi. Pergerakan harga selalu bergerak di dalam fase ini. Hanya ada sekitar 5 fase ini. Tidak ada pergerakan yang lain. Selalu bergerak berulang di dalam fase-fase ini. Nah, gimana caranya kita untuk mencari saham-saham yang berpotensi menjadi hidden game? Nah, carilah saham-saham yang sedang berada di fase akumulasi. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi, saham-saham yang di dalam fase akumulasi itu biasanya dan mostly bergeraknya itu adalah sideways atau tidak kemana-mana. Nah, di fase ini biasanya saham itu ini dilupakan orang, trader-trader banyak yang nggak notice saham ini, kadang malah dicaci maki saham ini, tidak ada yang ingat saham ini. Karena kenapa? Karena biasanya fase akumulasi itu terbentuk setelah penurunan jauh tajam setelah distribusi. Nah, terus dia sideways atau tidak kemana-mana atau ranging. Nah, di saat itulah biasanya masuk ke fase akumulasi seperti itu. Nah, di fase ini biasanya bandarnya ngumpulin barang itu diam-diam tanpa ternotis sama sekali. Nah, coba saya kasih contoh ya. Ini beberapa saham yang sudah rally-rally tinggi sebelumnya pasti ya akan melewati fase-fase ini. Nah, contoh yang pertama, Dewa. Coba teman-teman lewat Dewa. Di sini gocap, bangun terus sideways. Nih, harganya bergerak di range ini saja, di range berapa? Di range 95-50. Bolak-balik 95-50, 95-50. Ketika dia break ke atas, break dari 95-nya ke atas ini dengan volume mulai muncul. Nah, akhirnya apa? Rally ke atas. Sekarang sudah sampai sempat high-nya di sekitar 800-an. Nah, semuanya melewati fase ini dulu, akumulasi. Nah, di sini fase yang namanya yang tadi markup seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kali reakumulasi di sini, reakumulasi di sini, reakumulasi di sini seperti itu. Ini Dewa, apalagi saham yang hype, BRPT, coba sahamnya Pak PP. Nah, BRPT kalau kita lihat, nah sebelum rally, nah sama di bawah sini pas akumulasi dulu, rally, reakumulasi, rally, reakumulasi, rally. Nah, di sini malah sidewaysnya panjang nih. Nih, fase akumulasinya di sini panjang sekali dengan rally yang sangat lebar. Sini akumulasi. Di sini diakumulasi, diakumulasi. Di situ boom, terbang. Dari harga 600 ke harga 4.500. Ini naik sudah hampir 1000%. Nah, sama apa lagi? Bumi. Coba kita lihat Bumi, apakah ada Bumi. Nah, sama Bumi. Nah, sideways di bawah sini naik pop, turun lagi, sideways lagi, naik pop, turun lagi, di sini sideways, naik pop. Nah, ketika ada sideways di bawah inilah yang kita sebut namanya fase akumulasi. Turun, akumulasi di sini, boom, rally ke atas seperti itu. Nah, jadi
Jika teman-teman ketemu saham-saham yang tidak banyak dinotis orang, saham-saham yang sepi, bahkan kalau biasa di stream SB itu dicaci maki, nah tapi harganya nggak bergerak kemana-mana, hanya bergerak di range itu aja, di saham, di harganya kecil-kecil, pendek-pendek, volumenya menipis, hampir nggak ada. Nah, saham-saham seperti itu yang harus teman-teman perhatikan, karena itulah saham-saham yang berpotensi menjadi hidden game seperti itu. Karena kenapa? Karena bandar itu tidak bisa kalau dia mau akumulasi sambil menaikkan harga, karena nanti kan averaging mereka menjadi tinggi seperti itu. Jadi mereka harus kumpulin barang dulu, menguasai supply barang dulu dengan cara mengakumulasinya sehingga harga menjadi sideways dulu seperti itu. Mereka bandar itu kalau mau mengakumulasi, mereka nggak mau dinotis sama market, sama retail gitu. Jadi nggak, mereka nanti mereka butuh retail adalah ketika di fase markup gitu. Karena kenapa? Karena mereka butuh partisipasi publik di situ. Bagaimana caranya harga bergerak ketika mereka sudah menguasai barang, tidak ada permintaan, tidak ada demandnya, tidak ada yang mau beli. Nah, di saat itulah, di public partisipasi itulah mereka butuh partisipasi retail-retail untuk masuk ke dalam sahamnya. Nah, ketika itu terjadi ya pasti harganya sudah mulai rally, sudah naik gitu. Nah, apa cost-nya ketika kita masuk di saham-saham yang sedang diakumulasi, yang sedang sideways? Ya, cost-nya adalah waktu. Nah, karena kita tidak pernah tahu kapan saham itu akan bergerak, kapan saham itu akan masuk ke fase markupnya. Nah, selama kita tahu dia masih di fase akumulasi, sedang bergerak sideways, ya kita tinggal adu sabar saja sama bandarnya. Seperti itu. Ya, tapi kan ya memang namanya investasi atau trading jangka panjang ya seperti itu. Seperti itu, Kak. Kita tidak sedang scalping, kita mencari potensi keuntungan yang besar. Nah, biasanya kalau saham-saham yang seperti ini yang di akumnya lama, sidewaysnya lama, biasanya ketika naik itu ya sejelek-jeleknya biasanya half bagger dapat, ya 50% ke atas dapat seperti itu. Nah, lihat-lihat saja saham-saham yang naik seperti ini. Naiknya berapa? Pasti lebih dari 100% semua kan yang rally-rally seperti ini. Nah, jadi strategi untuk mencari saham-saham yang berpotensi menjadi hidden game adalah carilah saham-saham yang sedang sepi, yang volumenya mengering, yang dicaci maki di stock bid. Nah, itulah saham-saham yang berpotensi menjadi hidden game. Seperti itu. Nah, sambil dicek, dipastikan di bandarmologinya, di broksamnya, apakah memang benar diakumulasi atau tidak. Karena bisa saja dia sideways, tapi bukan diakumulasi, hanya karena memang tidak diurus saja sama emiten, sama bandarnya. Itu bisa ada saham yang seperti itu. Seperti itu. Jadi ini sih, kalau ketika teman-teman sudah bisa paham market pace, nah, kita masuk di fase yang tepat, nah, kita bisa dapat potensi keuntungan yang maksimal juga seperti itu. Nah, makanya kalau saya di grup premium biasanya ya nyarinya sahamnya yang kayak gini. Kalau untuk yang menu swigger, atau swigger itu biasa kami sebut swing bagger, cari potensi saham yang swing bagger. Nah, itu kita nyarinya saham yang sepi, volume mulai mengering seperti itu. Nah, karena nanti potensi naiknya bisa jauh juga gitu. Jadi kalau teman-teman saat ini punya saham yang lagi sideways, tidak kemana-mana, jangan bosan, hold saja selama masih di dalam plan, dia tidak breakdown area sidewaysnya, silahkan di hold seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.